Pernahkah kalian melihat penguin yang kakinya super panjang? Waktu para desainer menciptakan penguin, mereka bahkan menciptakan lomba desain khusus. Kebanyakan desainer memilih pola warna yang sama, hitam di punggung dan putih di perut. Karena kombinasi warna ini membantu penguin mengelabui ikan. Saat ikan melihat dari atas, punggung hitam penguin menyatu dengan laut yang gelap. Dan saat ikan melihat dari bawah, perut penguin menyatu dengan langit yang terang. Satu-satunya perbedaan yang besar cuma di panjang kaki mereka. Untuk mencari tahu desain mana yang paling terbaik, mereka menempatkan dua penguin di sebuah pulau bersalju dan menyuruh mereka berlomba siapa yang bisa menangkap ikan duluan. Di awal lomba, penguin berkaki panjang memanfaatkan keunggulannya dan cepat-cepat meninggalkan penguin berkaki pendek. Lalu ia melompat ke laut lebih dulu. Ia bukan cuma bisa berenang dengan mengepakkan sayapnya, tapi juga bisa mendorong tubuhnya ke depan dengan kaki panjangnya. Tapi yang mengejutkan, satu-satunya penguin yang berhasil menangkap ikan justru yang berkaki pendek. Ternyata penguin berkaki pendek berenang lebih cepat, walaupun kaki panjang kelihatannya memberi tenaga lebih. Tetapi kaki itu juga menimbulkan hambatan yang lebih besar. Hambatan ekstra itu membuat mereka melambat di dalam air. Tiba-tiba, penguin berkaki panjang itu membeku kedinginan dan pingsan. Karena kakinya yang lebih panjang, lebih banyak bagian tubuhnya yang tersingkap ke angin yang membekukan. Desainer ini menjelaskan bahwa desain ini dibuat agar penguin bisa berdiri lebih lama di atas es. Saat kaki mereka makin panjang, darah dingin dan darah hangat di tubuh mereka bisa bertukar panas. Ini mencegah darah dingin membekukan organ-organ mereka. Tapi penguin berkaki pendek punya masalah yang berbeda. Darah dingin mereka cepat mengalir ke dalam tubuh, membuat suhu tubuh mereka langsung turun. Namun, penguin berkaki pendek itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kedinginan. Desainer penguin ini menjelaskan, sebenarnya penguin ini juga mempunyai kaki yang panjang. Prinsipnya sama seperti orang yang berjongkok lalu memeluk lututnya. Kakinya itu hanya terlipat di dalam tubuhnya. Ini benar-benar menyelesaikan masalah bertahan hidup di suhu yang membekukan. Berikutnya adalah desain kemampuan menangkap ikan. Satu penguin punya paruh dengan tepi yang tajam, bergigi seperti gergaji. Mulut bergerigi itu membantunya mengait ikan dengan kuat. Paruh penguin satunya lagi terlihat benar-benar normal. Tetapi begitu ia membuka mulut, lidahnya itu sangat besar membuat semua orang kaget. Walaupun kedua desain ini sama-sama kehilangan panas tubuh saat membuka mulut, lidah itu punya duri-duri tajam yang membuatnya menangkap ikan jauh lebih mudah. Jadi lidah penguin memang didesain berduri-duri seperti lidah kucing. Berikutnya adalah uji cara membuat garam dari air laut. Soalnya penguin meminum air laut setiap hari. Satu desainer meniru cara kura-kura laut mengeluarkan air mata. Desain lainnya meniru cara burung camar yang ingusan. Para desainer memutuskan untuk mengujinya. Kedua penguin itu berdiri di tengah angin yang membekukan. Tetapi begitu lendirnya keluar langsung tertiup angin. Sementara itu air matanya malah menempel di wajah mereka. Jelas cara ingusan jauh lebih praktis. Terakhir, para desainer harus mencari tahu bagaimana penguin kecil mengenali orang tuanya. Salah satu desainer menyarankan agar induknya terus saja bersuara sebelum telurnya menetas agar anak-anak penguin bisa mengingat suara mereka. Ide lain adalah memberi setiap anak penguin pola wajah yang unik. Tapi saat badai salju, hampir sangat mustahil melihat wajah satu sama lain dengan jelas. Jadi mengenali induk lewat suara adalah desain yang lebih baik. Pertanyaan terakhir dan yang paling penting ini adalah soal bertahan hidup. Kalau saat membesarkan, anak-anak penguin itu tidak ada makanan. Apakah induknya yang harus kelaparan atau anak penguin yang harus kelaparan? Pertanyaan ini bikin para desainer pusing berat. Dewa tiba-tiba mengambil keputusan, kalau tidak ada makanan, ya tidak ada yang makan. Dan benar saja, keputusan dewa adalah yang paling adil.